وخصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى شيخ داود النصري وخصوصا إلى شيخ طارق النصري جديا الخالدية وخصوصا إلى شيخنا المرحوم إمام خالد عمر وشيخنا المرحوم مهاجر وشيخنا المرحوم شيخ عبد الله وشيخنا عمر فضل وشيخنا عبيد الأحرار وشيخنا إبراهيم القارئ وليسرهم وبرهم بركاتهم جل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Wama anzalna ora perlu nurunake sapa ingsun pangeran Gusti Allah nafiatun utawi maipun nafiyah ala qaumihi ora perlu nurunake ing atase qaumi rajulun yas'a iku Habib An-Najjar ai Habib tegese Habib An-Najjar mimba di ing dalem sawise wafate Habib An-Najjar ning jundin ora perlu nurunake saking suwijine pasukan minas samai nurunake saking langit malaikatin tegese para malaikat diihlakihim kanggo ngancurake kaum Habib An-Najjar wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun pangeran ora ana iku mungzilina zat kang nurunake malaikatan tegese malaikat li ihlaki ahadin kanggo ngancurake suwijine wong ing kanat ora ana ma utawi niku maknane ma apa ukubatuhum siksane kaum ora ana iku illa sayhatan kejaba satu teriakan ora ana iku sayhatan teriakan wahidatan kang siji soha kang gemok bin kalawan kaum sapa Jibrilu malaikat Jibril fa idza hum nalikane dawuh mau niku hum utawi kaum iku hamidun padha mati kabeh sakinuna tegese padha anteng kabeh mayituna yo mati kabeh sapa kaum ya hasratan duh cilaka utawa duh getun ala ibadi getun ing atase para hamba duwate maksudnya di wong kafir ha mulai tawi kaum warah lan sepadane kaum iku memang sadurung kadzabu kang gorake sapa kaum ar-rusula ing pira-pira utusan bauliku mangko den ancurake den binasake sapa kaum wa ya tarim man kadzabur rasul iku wa ya utawi hasrah wa ya utawi hasrah iku sidatu ta'alluq bangete loro
Wa nida wa utawi nida lafz asra iku majaz ai hajar kusike au innaka utawa innaka ha fahduri hadiru sapa sira mayatihim ora nekani ingkang sapa min rasulin utusan ila kanu kecoba ana sapa kaum biyen kalawan rasul ana iku yastahziun ngenyek sapa kaum. Masukul utawi dawuh iku den kirim libayan sababia kayu jelasake sebabe hasrah listimali karena mempunyai dawuh ala istihzaihim ing atase ngenyek kaum al-mu'addi kang makaake ila ihlaki marang ancure kaum al-musabbabi kan nyebabake al-musabbabi kan dadi sebab anu saking ihlak apa hasratu kegetunan. Alam yara ana ta ora mikir, ana ta ora ngawruhi, ana ta ora weruh sapa kaum ay ahlul Makkah. Tegese ahlul Makkah alqailuna kan ngucap lin nabi marang nabi sallallahu alaihi wasallam lasta mursalan rupane ucapan lasta mustalan. Lasta ora ana sapa sira Muhammad iku mursalan utusan. Wal istifham ta'isyam iku li takriri kanggo makna takrir ay alimu tegese ana ta ora ngerti sapa kaum. Kan biroto khobariyatun utahi kamiku khobariyah bimakna kasiron kalawan makna akeh. Maklumatun kang dinamalake lima nganggo lafaz ba'da ing dalem sakwise kam. Mu'allaqatun ya mu'allaqah ta'liq lima marang lafaz qabla ing dalem sadurunge kam. Anil amali saking amal. Wa makna utahi maknane ku anna Lamun sedune ingsun iku ahlakna ngancurake binasake sapa ingsun Gusti Allah qablahum ing dalem sadurunge kaum kafiron ing akeh. Minal quruni saking pira-pira kaum. Al umami tegese pira-pira kaum anahum temen sedune kaum iku al muhlikin padha binasa, padha hancur sapa kaum celaka sapa kaum. Ilahi marang mukadzibin ayat mukadzibin tegese wong kang padha karo iku layar jiun ora padha kembali sapa muhlikin apala ya tabirun ana ta ora iktibar mengambil pelajaran sapa kaum bin sapa mukadzibin bin kalawan muhlikin wa nauna temestune dawuh ila akhirih Kemaka akhirnya dawuh iku badal lima kang ngelapat kubran dan sadurunge mah diri ayatin makna kalawan joko makna alamat kuri kang den tutur wa in kulun lan manafiyah wa in kulun lan ora ana sakabehane makhluk in nafiyatun utawi ini ku nafiyah au mukhaffafatun atau mukhaffafah bisa dua bisa in kulun nafiyah kalau mukhaffafah berarti wa in atau setune kelakuan kalau nafiyah wa in kulun lan ora utawi sekabehane makhluk ay kullu khalaik tegese sebagai makhluk utawi dawuh iku mubtada iku lama jami'un kejaba den kumpulake ditasdidi kalawan tasdid lama kalawan tasdid di makna illa kalawan makna illa lama tapi artinya illa abi tahfif atau kalawan tahfif jadi lama enggak ada tasdid falam telam iku fariqatun falam fariqah lam yang membedakan wa ma utawi ma lafaz ma di dalam lafaz lama itu zaidatun zaidah jami'un dan kumulake khobar mubtada utawi jami' iku khobar mubtada ay majmu'una tegese den kumulake ladaina ing dalem sandinge ingsun pangeran ing dana tegese sandinge ingsun pangeran fil mauqifi ing dalem ora-ora masyhad ba'dihim ing dalem sakwise kebangkitane kaum iku mungdarun den suwanake sapa kaum
marang pangeran lil hisabi kanggo hisab khobar tani utawi mukhdharun iku khobar kedua. Maca apa? Nek wong diwaca Jawa mau dikira ora bisa. Jaringan saja barang. Wa ma anzalna ala qaumi dan tidak perlu kami yaitu menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar mimba di setelah kewafatannya Habib An-Najjar min jundin dari suatu pasukan minas sama dari langit. Wa ma kunna munzilin dan tidaklah kami menurunkan malaikat. Jadi orang perlu untuk menghadap kaumnya Habib An-Najjar itu orang perlu turun lagi pasukan sekolah. Ingkanat illa sayhatan wahidatan, tidaklah adanya siksa mereka illa sayhatan wahidatan kecuali teriakan yang satu. Fa'idha hum khamidun, maka ketika mereka diteriaki dengan teriakan yang satu itu mereka semua mati. Ya hasratan ala libat, alangkah sengsaranya, alangkah sedihnya terhadap hamba-hamba, alanya bermakna min. Ma ya'tihim min rasul illa kanu biyastahzi'un. Ma ya'tihim min rasulin, tidaklah datang kepada kaumnya Habib An-Najjar itu suatu utusan illa kanu biyastahzi'un, kecuali mereka itu dengan utusan itu mereka ngenyek, mereka menertawakan. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat kan berapa banyak ahlakna yang telah kami hancurkan, telah kami binasakan qablahum sebelum mereka. Minal quruni, dari generasi umat-umat, annahum sungguhnya mereka ilaihim terhadap orang-orang yang berbohong tadi itu layar jiun, mereka tidak bisa kembali. Wa in kullun dan tidaklah semua makhluk lama jami'un kecuali dikumpulkan ladaina di sisi kami muhdharun, mereka semua disowankan, dihadapkan kepada kami. Jadi ceritane tasik wonten sangkut paute kalih cerita sing biyen sing awal niku cerita yang ketika baginda Nabi Muhammad SAW beliau diutus, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada orang-orang Mekah yang mereka singkat cerita mereka menolak dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi permisalan, memberi contoh kepada mereka. Wadriblahum matalan ashabal qaryah. Untuk memberi contoh, untuk memberi permisalan kepada mereka suatu kampung yaitu Ashabal Qaryah, kampung Antokia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau ikut kepada para utusannya Nabi Isa. Dan niki cerita sing napa dihancurane kanggo napa lha niki ceritane kan iki. Niku ceritane kan dawa ini utusannya Nabi Isa teko loro terus dibantu dinusrah wong siji neh terus iki ora gelem terus akhirnya ana sing nusrah rajulun yas'a iku namanya Habib An-Najjar yang mengejar-ngejar dari kampungnya lari mengejar para utusan yang sedang dakwah kepada orang-orang Antokia. Tapi tetap mereka nggak mau, malah Habib An-Najjar singkatnya dirajam, disiksa, akhirnya mati lah. Ini jarang dibahas. Apakah Habib An-Najjar itu masuk surganya itu dengan keadaan hayyan hidup atau mati? Ketika illa dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Ini ada perbedaan pendapat mengenai apakah Habib An-Najjar itu beliau ketika sedang musroh suatu jamaah dari utusannya Nabi Isa, kemudian dirajam sama kaum orang-orang Antioquia, beliau itu apakah meninggalnya itu langsung hidup-hidup diangkat ke langit atau masih langsung meninggal dulu baru ke langit? Ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sesuai dengan dohirnya ayat, yaitu beliau kila dakhulil jannah itu beliau langsung dimasukkan ke dalam surga. Dari medan dakwah langsung talantol tembus dan swarga, orang kuburan, orang hisab, orang mahsyar, orang mizan, orang langsung tembus dan swarga. Kalau dene Nabi Isa dia diangkat ke langit. Dan ini sami umat Nabi Isa, Habib An-Najjar ini pendapat yang pertama mengatakan itu langsung masuk ke dalam surga, tidak ada mampir-mampir ke kuburan, itu tidak ada. Dan pendapat yang kedua mengatakan kalau Habib An-Najjar itu beliau wafat dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Kemuliaan yang semati syahid, jadi sakit diambil pelajaran. Kemuliaan orang yang mati syahid, masya Allah, dimasukkan surga itu dengan tanpa wafat dulu langsung masuk ke dalam surga. Orang-orang yang mati syahid itu yang orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia. Bahkan di dunia saja orang yang mati syahid itu sudah ditampakkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan jasad mereka itu utuh, nggak hancur. Orang mati syahid itu jasadnya utuh, nggak hancur. Maka ada cerita itu Habib Abdul Qadir Al-Qadri, Hasan Abdul Qadir Al-Qadri kalau nggak salah, itu orang Pontianak. Itu keturunan ini itu yang merancang Pancasila. Merancang Pancasila terus kemudian yang sekolah yang merancang Pancasila itu kayaknya cucunya beliau, Abdul Hamid Al-Qadri Pontianak, yang rancang ada apa gambarnya itu. Itu tapi kebanyakan orang nggak tahu, karena yang buat tuh Habib. Nah itu kakek beliau itu ketika zaman Belanda, masih zaman Belanda belum lama. Itu ketika zaman Belanda itu dibunuh sama orang-orang Belanda. Singkat cerita, setelah Belanda pergi dari Indonesia, beliau itu jasadnya dicari, ketemu itu masih utuh. Beliau jasadnya masih utuh, karena sudah bertahun-tahun. Ini kemuliaan orang yang mati syahid itu di dunia saja itu sudah tampak kemuliaannya. Habib Saul tak Abdul Qadir Al-Qadri. Habib Abdul Qadir Al-Qadri. Mari kalau cek mana? Habib Abdul Qadir Al-Qadri. Bahkan niku tentang Boro niku kan banyak juga teman-temannya saya itu yang tukang penggali kubur, penggali makam. Di Temboro itu ada namanya makam syuhada di depan pondok Saridin. Kalau dulu namanya Saridin, kalau sekarang namanya Sunan Giri 2. Itu namanya ada makam syuhada. Nah teman-temannya itu sebagian ada yang suka menggali kubur. Kalau ada yang wafat di situ, itu sering, bukan 1 kali 2 kali, sering. Soalnya kuburan itu sudah hampir penuh. Itu sering teman-teman saya itu kalau menggali kubur, itu tengah-tengah gali itu cetek, itu kayunya pun masih utuh.
kayu yang buat nutup itu masih utuh. Itu dibuka itu ternyata masih utuh. Masih itu jasadnya morinya tasik putih, jasadnya tasik utuh. Itu kemuliaannya yang saya mati syahid. Ku bahkan niku ten dunia aja sudah seperti itu, apalagi di akhirat. Niku yang masalahnya tiang sing mati syahid niku mboten terus tiang sing perang niku mboten kados niku tok, mboten niku tok. Orang yang mati itu bukan hanya orang yang mati perang fisabilillah, itu bukan hanya mereka saja, tapi orang-orang yang punya niat, punya kekuatan, punya azam, punya keinginan kuat untuk mati syahid, dan dia minta sama Allah untuk mati syahid, walaupun dia itu wafatnya, matinya itu di atas ranjang, itu dikasih Allah Subhanahu wa taala kemuliaan orang yang mati syahid. Ini orang yang mati syahid itu ada istilah syahid dunia wal akhirah. Orang itu mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Itu siapa? Yaitu mereka orang-orang yang perang melawan orang kafir, perang melawan pemberontak. Itu mereka namanya syahid dunia, syahid akhirat. Tapi ada orang-orang itu dia hanya syahid akhirat. Itu siapa? Orang-orang yang termasuk orang-orang yang menginginkan mati dalam keadaan syahid dan betul-betul pengen mati dalam keadaan syahid. Makanya kita tuh diajari doa itu, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah kami kematian dalam keadaan mati syahid di jalan. Kita diajari doa seperti itu supaya kita itu ada keinginan untuk mati syahid. Kalau kita itu ada keinginan, ada azam yang kuat dengan mati syahid, kita itu mengharapkan digolongkan, diberi derajat orang yang mati syahid. Sebenarnya orang syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Orang yang tabrakan, orang yang keruntuhan bangunan, orang yang tenggelam, itu syahid akhirat. Makanya kita itu hati-hati sama orang itu, hati-hati. Kita tuh nggak tahu orang tuh dohirnya kayaknya biasa-biasa saja, nggak terlalu spesial, biasa-biasa. Tapi amalan hati dia itu istimewa. Allah tuh mandang kita itu bukan mandang dohirnya, bukan, tapi Allah tuh mandang kita itu mandang hatinya. Lihat kayaknya santri kok bulas-bulus pakaiannya dawal-dawul orang berjanji, tapi kita nggak tahu kalau mungkin hati dia itu dia punya amalan pengen mati syahid, betul-betul pengen tiap bengi tahajud dongo, ya Allah aku pengen mati syahid, ngerti-ngerti mati dikai derajat syahid karo pangeran. Ini kita nggak tahu, makanya kita tuh hati-hati sama orang. Nah, itu juga ketika zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu ada dua orang, bapak sama ibu. Bapak sama ibu itu lagi di kebun. Tiba-tiba lihat seorang pemuda yang gagah, bawa kuda, gagah sekali, pakaiannya bagus. Ibunya tuh tanya sama bapaknya, Pak, itu kan anak kita loh Pak. Itu kan anak kita. Kata bapaknya, ngawur kowe, anakmu wis mati kok. Ngawur ngalamu kok piye kowe? Enggak Pak, iki anake dhewe kae. Terus ditelok tenan karo bapaknya. Dimat-mat, oh iya Bu, anake dhewe Bu. Nah terus anak ini ngampiri bapaknya karo ibu. Le, kok ngene le? Iya Pak, Bu. Sebenarnya aku ning langit karo kanca-kancaku. Tapi iki aku diizini karo pangeran mudhun ning donya. Lah apa mudhun ning donya?
kami mendengar kalau di langit ada pengumuman bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu wafat, beliau meninggal dunia. Kami diizini untuk datang ke dunia untuk mensolati beliau. Allah. Ini, kamu perhatikan betapa mulianya orang yang mati syahid, diizini sama Allah untuk ke dunia, dan betapa mulianya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wala tahsabanna alladziina aamanu qutilu fi sabilillah. Terus apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan punya prasangka kalau orang-orang yang wafat fi sabilillah itu dia mati. Mereka itu enggak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu di sisi Tuhan mereka itu hidup. Makanya orang itu tadi diizini ke dunia untuk mensolati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya ini kamu perhatikan, kamu tuh hati-hati. Kita tuh nggak tahu di setiap majelis-majelis kebaikan itu apakah ada orang-orang yang diizini Allah, orang-orang lain datang ke dunia itu kita nggak tahu. Makanya kamu hati-hati. Sholat itu jangan main-main, ngaji juga jangan main-main. Kamu nggak tahu ketika kamu ngaji mungkin ada penduduk langit yang turun ikut ngaji, nggak tahu. Kamu lagi sholat mungkin ada penduduk langit yang turun ke bumi ikut sholat, kamu nggak tahu. Tuh kamu jangan main-main. Kalau ngaji ya serius, sholat ya serius, jangan guyonan. Ngaji ya jangan tidur. Nanti kamu dilihat sama orang-orang yang mati syahid lagi turun ke dunia pengen ngaji, gitu loh, bocah kok ngaji turun gitu, ini kan repot. Nah itu dia perhatikan. Maka ulama-ulama dulu tuh yang ngajinya ikhlas-ikhlas, mereka itu ada pengalaman rohani seperti itu. Itu Pak Yai Uzair itu beliau pernah cerita kalau di Surabaya sana dekat Ampel itu Ampel Denta, makomnya Sunan Ampel itu dekat sana itu ada Habib, namanya Habib siapa gitu Pak. Tadi itu namanya Habib siapa? Bukan Habib saya yang selawatan, bukan. Namanya Habib siapa? Itu belum lama, masih mungkin belum ada 100 tahun. Masih zaman Belanda juga. Itu beliau itu tengah-tengah ngaji di masjid, masih ngaji sama santri-santrinya. Tiba-tiba diserang sama Belanda. Tapi yang anehnya itu orang-orang Belanda itu nggak berani masuk ke dalam masjid, nggak berani masuk. Akhirnya setelah besoknya ditanya orang Belanda itu sama orang-orang kampung situ, "Lah kamu kenapa tadi malam kok mau nyerang Habib itu, kok kamu nggak jadi masuk itu kenapa?" Kata orang Belanda itu, "Saya itu melihat itu kok ada orang yang duduk di sebelahnya Habib tadi, orang yang gagah sampai cahaya sinar wajahnya itu kami nggak mampu untuk melihat dia, kami takut untuk masuk itu takut." Maka santri ini mau akhirnya sowan marah gurunya Habib. "Syekh, kula asal cerita saking yang Belanda kok mau bengi jare kersane badhe nyerang jenengan tapi ora wani mlebu. Jarene ana wong kok gagah, pakaiane apik, sinar wajahnya masih menyilaukan, nggak bisa dilihat. Itu siapa?" Ada kata hati itu apa? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang dulu itu kalau ngajinya itu beliau ikhlas-ikhlas. Itu orang itu wali-wali, bahkan Kanjeng Nabi pun hadir ke majelis beliau. Makanya kita tuh hati-hati kalau ketika kita amal agama itu hati-hati. Jangan guyon, sholat guyon. Apa jenenge?
ngaji guyon, Dongkon guyon turu. pengajian ahad pagi turu. Dongkon Kamu nggak tahu beliau yang ngaji itu gus-gus, kiai-kiai itu kamu nggak tahu, mungkin mereka orang-orang makbul, orang-orang ikhlas. Kalau mereka ngaji itu mungkin ada wali-wali yang datang, mungkin ada orang-orang soleh yang datang. Kalau kamu tidur gimana? Kamu dilihat sama beliau, itu santri al-Quba mau ngaji karo putu-putu priye gitu. Kamu nggak tahu mereka orang-orang soleh, mungkin mereka orang-orang yang punya nasab, jadi kakek-kakek mereka itu diizini sama Allah untuk mendampingi putune ngaji, kurang ngerti. Makanya tadi yo aja turu, le aja turu le. Kowe kena dongone karo paye-paye sing temenan ini kowe repot. Arep turu aja nang kursi nyumpet-nyumpeti. Turune yo nang WC mau nang ndi. Nggon turu, tapi nek konangan aku yo siap-siap. Orang-orang yang mati syahid itu orang-orang yang mulia. Makanya kita itu harus ada di dalam hati itu kepengen mati syahid. Jangan sampai kita itu enggak sama sekali pengen mati syahid itu, jangan. Ini amalan yang mudah. Amalan yang mudah. Kalau dengan dongo nek ora bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia wis, ora bisa bahasa Indonesia bahasa Jawa, ora iso Jawa halus Jawa moko wis pangerane ngerti kabeh. Ya Allah aku njaluk mati syahid, ya Allah aku njaluk mati syahid tiap dino. Maka insya Allah yang jenengan itu wafat itu insya Allah wafat dikasih derajat yang mati syahid. Itu di dalam Bukhari itu ada bab tamani ala syahadah. Wong sing ngangen-ngangen pengen mati syahid. Ini orang mati syahid tapi ngangen pengen mati syahid. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan Allah itu tidak perlu untuk menurunkan pasukannya dari langit untuk menghancurkan kaumnya Habib An-Najjar setelah Habib An-Najjar itu wafat. Jadi Allah itu nggak perlu repot-repot menurunkan malaikat dari langit. Kenapa? Karena para mufassirin mengatakan itu enggak adatnya Allah. Kalau Allah mau menghancurkan suatu kaum itu Allah menurunkan para malaikat. Nah sekarang ada pertanyaan, itu di dalam perangan Badar itu Allah itu menolong baginda Nabi Muhammad SAW. Itastaghiitsu rabbakum bi terusannya ani mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW beliau itu perang di dalam peperangan Badar, itu beliau istighosah. Beliau istighosah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu antara istighosahnya Nabi di perang Badar, ya Hayyu ya Qayyum. Beliau istighosah minta pertolongan sama Allah. Akhirnya apa? Ani mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menurunkan 1000 pasukan malaikat dari langit untuk membantu baginda Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang kafir. Yaitu bagaimana? Nah, apakah bertentangan sama ayat ini? Ayat ini kan mengatakan bahwa anzala ala qaumi ba'di min dinin awswa perlu turunkan malaikat. Bertentangan enggak? Kata para mufassirin itu enggak bertentangan. Tapi yang kejadian di Badar itu adalah khususiat baginda Nabi, kekhususan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua itu alasannya itu ketika malaikat turun untuk membantu baginda Nabi itu bukan menghancurkan suatu kaum, tapi menghancurkan perorangan. Karena di perang Badar itu orang Quraisy itu bukan mereka berangkat semua, masih ada sebagian di kampung mereka. Tapi kalau orang Ethiopia ini mereka itu satu kampung semua
kampung Antokia itu dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak bertentangan, makanya kalau kita memahami Al-Quran ataupun memahami hadis, kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah menurut otak kita bertentangan, itu sebenarnya yang bertentangan otak kita. Makanya kalau ada hadis ataupun Quran bertentangan itu jangan dipertentangkan, tapi digabungkan menjadi satu. Nah ini namanya Allah itu mempunyai pasukan itu banyak. Untuk menghancurkan suatu kaum itu nggak perlu menurunkan malaikat. Itu air itu sudah pasukannya Allah. Aceh itu orang sama malaikat nunggu banyu wis kok malaikat. Corona lho, corona. Orang sama malaikat, corona lho. Corona ke makhluk ke sepiro makhluk ke? Orang katon. Corona ke makhluk orang katon. Orang usah ngelangil nganggo malaikat mudun arep mateni wong kafir ora usah nganggo corona iki padha mati, semua ora ketara. Ora apa corona ini kok ketara. Ora ketara. Iku yo pasukane Gusti Allah corona iki. Corona ini pasukannya Gusti Allah. Barang cilik sing kasat mata itu ora ketara. Nek korom nek gede tak. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, itu nggak perlu malaikat turun, itu ditenggelamkan di laut pakai pasukannya Allah yang berupa air. Ketika Allah hancurkan kaumnya Nabi Nuh juga pakai air. Ketika Allah hancurkan siapa? Kaum Samud itu pakai apa? Balik ya. Pakai apa kalau kaum Samud? Itu nggak perlu Allah menurunkan malaikat. Orang pasukan di dunia ini saja sudah cukup untuk menghancurkan manusia-manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tuh punya macam-macam cara untuk menghancurkan seseorang. Begitu juga Allah itu punya macam-macam cara untuk memuliakan seseorang. Kalau Allah itu punya cara banyak macamnya untuk menghancurkan orang, sebaliknya Allah itu mau memuliakan seseorang itu juga banyak macam-macam caranya. Caranya bagaimana? Caranya amal agama. Sudah pasti kalau kita di dunia itu dunia itu nggak ada yang pasti. Tapi kalau yang pasti di dunia itu kalau amal agama. Kalau amal agama baru pasti. Kita punya duit itu belum pasti bisa memberikan kebahagiaan, itu belum pasti. Ono wong duwe duit akeh, misalnya duit 1 juta. Menurut santri kan juta wis akeh, duit 1 juta. Terus isbahe meng batang arep nyate karo bol-bolan, yo tak takdir nang batang tak sate, terus arep seneng. Tengah-tengah numpak bis itu dicopet. Akhirnya sedih duitnya hilang, mantarnya orang numpak batang bis duitnya utuh, gara-gara numpak bis duitnya hilang. Nah itu dunia itu nggak ada yang pasti, duit juga nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti bisa bikin bahagia, itu nggak ada. Tapi kalau amal agama itu pasti, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah bahagia. Bangsa ini kadang itu salah, memahami kehidupan itu salah, nganggep nek perkara dunia itu bisa membuat bahagia. Ini padahal salah. Golek ten hadis, golek ten Al-Qur'an itu mboten wonten sing nyebutnya dunia menjanjikan kebahagiaan, itu enggak ada. Yang ada itu kalau akhirat itu menjanjikan kebahagiaan itu banyak. Tapi kalau dunia menjanjikan kebahagiaan itu enggak ada. Nek wonten kok seayat apa sehadis nek wonten kula wane meneh duit apa meneh motor golek nek wonten. Anane dunia niku teng dalam Al-Qur'an iki anane dicaci karo Gusti Allah. Dan dalam hadis juga dicaci.
I'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu Allah mensifati dunia di dalam Al-Qur'an. I'lamu, kata Allah, ketahuilah kalian semua. Kehidupan dunia itu apa toh? La'ibun, main-main, wa lahwun, sendau gurau. Dolanan karo anak itu penak, sendau gurau karo bojone iki penak, itu kehidupan dunia. Wazinatun, pepaes-pepaes, seneng karo jalan sing apik, seneng karo saiki orang jalan, seneng karo motor sing apik, seneng karo mobil sing apik, seneng karo bojo sing ayu. Wis fitrah manungsa ngono kuwi. Seneng duwe bojo papat. Fitrah manungsa ngono kuwi. Amin. Seneng duwe bojo loro, kurang tambahi siji nang telu. Itu fitrah manusia. Wazina, batafakhurun bainakum, dan saling berbangga. Kehidupan dunia itu saling berbangga. Tanggane duwe omah apik, pengen sing luwih apik. Tanggane duwe motor apik, pengen motor sing luwih apik. Duwe mobil apik, pengen. Tuh pria aku main duwe mobil sing luwih apik. Itu kehidupan dunia seperti itu. Konsep per bulan sudah 100 juta, cek kurang. Beri caranya aku gak omset sebulan 1 miliar. Terus kehidupan dunia kayak gitu. Watama kurung bainakum. Wataka turun bil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba kalian semua di dalam memperbanyak harta dan anak. Itu kehidupan dunia. Anaknya pengen akeh, pengen duit bani. Kadang manusia itu punya rasa pengen duit bani. Bani itu keturunan sing akeh. Jadi pengen duit anak 50. Anaknya mondok kabeh, dadi alim kabeh, dadi orang kabeh, bisa ngamalne agama nang ndi. Iku apik yo apik. Nek apik nek digunakne nganggo agama. Lah tapi nek wong sing ora nggunakne agama lah niku kan dadi masalah. 50 anak dadi preman kabeh. Menggoncangkan Indonesia. Didol ora payu. Wa takasrun bil amwali wal aulad, dan juga berlomba-lomba memperbanyak harta. Itu sifatnya kehidupan dunia. Jadi dicaci ya Gusti Allah. Kehidupan dunia itu nggak ada yang dipuji. Setelah Allah menciptakan dunia itu Allah nggak nengok lagi, nggak. Seumpama dunia itu ada harganya satu sayap sebelah sayap nyamuk, tentu orang kafir itu tidak akan diberi minum. Maksudnya itu saking nggak ada harganya dunia, walaupun dibanding sama sayap nyamuk itu orang kafir masih diberi rezeki sama Allah. Hanya rezeki itu orang kafir yang nggak mau beriman itu kenapa kok masih dimakan, masih punya uang, masih punya jabatan, masih punya kenikmatan di dunia ini, karena saking nggak ada harganya dunia ini di sisi Allah. Maudi'u sautin fil jannah khairun lebih baik minad dunya wa ma fiha. Satu qadru sautin apa bahasa Indonesia? Seukuran cambuk. Cambuk cemeti itu nek seukuran cemeti itu nggone sepiro to? Cilik kan, sedikit sekali. Pecut semua. Pecut di dunia ini seukuran tanah sing pecut di dunia ini itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu seukuran itu kalau di akhirat dibandingkan dengan dunia itu lebih baik satu cemeti tadi itu dibandingkan dunia dan seisinya. Maka dunia itu nggak ada harganya sama sekali kalau nggak digunakan untuk agama. Tapi kalau digunakan untuk agama, yaitu baru ada harganya, baru ada nilainya. Maka kita itu jadi orang itu jangan diperbudak dunia, tapi memperbudak dunia. Allah ya. Nggak ada kebahagiaan di dunia. Maka orang itu kalau cari kebahagiaan di dunia itu salah. Cari kemuliaan di dunia itu salah. Yang benar itu gimana? Yang benar itu kalau mau cari kebahagiaan, cari kemuliaan itu ya kemuliaan di akhirat. Makanya itu kata Pak Yai itu pernah ngaji terus pesan sama kami. Kowe tak kei nasihat ini tulisan. Ini ekonomi
jenenge ekonomi wong pondok jenenge perekonomiane wong pondok. Kowe ora perlu dadi sarjana ekonomi wis dadi wong sugih. Yes, seketika kowe langsung dadi wong sugih. Wong sugih itu apa toh? Wong sugih itu kan ora butuh, wong sing wis ora butuh apa-apa itu jenenge wong sugih. Al-ghina, kalau bahasa al-ghina semugih. Bahasa Jawa wis ora butuh apa-apa itu jenenge wong sugih. Nah, kalau kamu mau jadi orang kaya, itu ini ada resepnya, ada resepnya. Apa resepnya? Nek diamali saiki langsung jadi wong sugih. Pengen mboten, Pak? Tapi angel iki. Diamali saiki langsung sugih, ora perlu duit akeh ora. Jare Pak Yai niku kamu. Kowe duwe sifat qanaah. Duwe sifat qanaah. Nek kowe duwe sifat qanaah, seketika itu sekarang juga kamu langsung jadi orang kaya. Lah kenapa? Lah saking lho. Tanggone duwe motor apik ora pengin. Tanggone mangan enak ora pengin. Tanggone omahe apik ora pengin. Apa sing dikek pangeran disyukuri qanaah alhamdulillah. Aku dikek pangeran sampeyan syukur. Alhamdulillah syukur. Wis ora pengen apa-apa. Wis ora pengen apa-apa. Langsung dadi wong sugih. Tapi prakteknya yo angel, apa meneh wong wedok. Wong wedok masyaallah. Ndelok tanggone di kelangan kare. Mas, malah ini bojo tapi yo ketoke ngerti sithik-sithik. Mas, bojone gelangane pokok ora. Mboten, Pak. Nek Mas Duro katanya mboten nek dari Mas Duro ketoke iya. Nah itu Allah tuh mau memuliakan seorang itu banyak cara, dan caranya satunya cara itu ya dengan amal agama. In kanat illa sayhatan fa idahum khamidun. Tidaklah adanya siksa mereka itu kecuali satu teriakan saja. Jadi mereka itu kaum-kaumnya Habib An-Najjar itu disiksa dengan diazab dengan satu teriakan saja. Teriakannya siapa? Teriakannya malaikat Jibril. Faidah hum khamidun, langsung seketika mereka itu langsung mati, langsung mati. Akibatnya wong-wong sing ora gelem ngrungokno dakwahe para utusan, ora gelem ngrungokno dakwahe wong-wong sing dakwah iki akibatnya iku kan diadab kalau pengira. Nah kalau orang itu nggak diadab bagaimana? Ya itu mungkin dia itu masih punya jatah hidayah, Abu Jahal siapa namanya? Abu Sofyan itu semasa hidup pada zaman Nabi itu memusuhi Nabi itu, masya Allah. Bahkan di dalam peperangan Badar, peperangan Uhud itu beliau itu termasuk orang-orang pembesar, termasuk para pemimpinnya, para jenderalnya. Tapi kenapa kok nggak diadab-adab sama Allah itu Abu Sufyan? Karena beliau itu masih punya jatah hidayah. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu karena dia nggak dapat hidayah, nggak punya jatah hidayah, ya dia dihancurkan sama Allah. Abu Lahab tabat siyada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu. Itu sampai disebut di dalam Al-Qur'an. Makanya itu ngeri. Wong sing ora gelem nrimo dakwah iki ngeri. Nek orang yang untuk jatah hidayah. Itu jelas-jelas perkara iki teko pangeran, perkara ki apik kok wong ora nrimo. Lah terus juga daine mau kuwi dakwahe ikhlas. Jadi itu orang seperti azab itu, orang-orang yang nolak dakwah di azab itu ada kalanya yang pertama itu dainya itu ikhlas.
Kemudian yang kedua itu yang didakwai sudah tidak dapat jatah hidayah, itu baru nanti ingkanat illa sayhatan fa illa mukhon. Ini ikhlas ini. Para utusannya Nabi Isa ini dakwanya ikhlas. Enggak pamrih apapun. Dalam ayat sebelumnya itu dikatakan apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kata Habib An-Najjar bilang sama para kaumnya itu, kamu ikuti man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang dakwanya itu tidak meminta upah. Maknanya itu ikhlas. Dakwah ini ikhlas. Lah niku kalau orang dakwah ikhlas, orang utusannya Habib An-Najjar niki dakwah ikhlas, akhirnya kaum Habib An-Najjar, orang-orang Antioquia itu diadab sama Allah. Inkanatilla sayhatan fa illahum khamidun. Dengan satu teriakan saja mereka sudah hancur mati semua. Dan mereka juga nggak dapat jatah hidayah. Makanya kalau kita ini dakwah itu dakwah yang ikhlas, dakwah yang ikhlas. Nggak usah ada pamrih dunia sedikit pun tuh nggak usah ada. Dakwah kok pengen golek apa? Golek pengaruh. Ini rugi, yang seperti itu rugi. Nggak dapat pahala ya dapatnya pengaruh. Tapi kalau dia cuma dakwah lillah karena Allah, memperjuangkan, meneruskan perjuangannya kepada Nabi, itu nanti dia itu ya wis oleh pahala ya tetap oleh pengaruh. Pengaruh itu rasa dipelokno, rasa diniati. Ya wis otomatis nek wong iku sungguh-sungguh dakwah itu juga bakal mulya. Nek ora tau mulya ning donya apa bakal mulya ning akhirat. Nah, dakwah itu yang ikhlas. Itu ini enggak hanya apa? Enggak hanya dakwah saja. Cari ilmu juga begitu. Cari ilmu juga yang ikhlas. Kamu nyari ilmu itu enggak usah kamu tuh niat mau jadi kiai, kamu niat jadi ustaz, itu enggak usah. Bagus, kamu udah mau ngaji, mau jadi ustaz, mau jadi kiai itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi itu nggak usah kamu niati. Kamu ngaji, ikut perintah Allah, lillahi ta'ala, bismillah, arep dadi apa terserah pangeran, wis rampung. Orang usah bu embel-embeli, pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai, pengen jadi bunyai, pengen jadi bu guru, pengen jadi bu apa, orang usah. Apa meneh kowe kok ngaji terus bar ngaji kok pingine apa? Pingine mek dadi imam ning masjid dibayar 5 juta itu naudzubillah min dzalik. Hafal Qur'anmu nang kene angel-angel kok diniati kok kuwi yo ganjarane ora ono. Ganjaranmu yo engko nek kowe dadi imam ning masjid oleh gaji 5 juta. Ganjarane akhirat hilang. Ngaji ku sing ikhlas. Nek kowe ngajeni ikhlas, kowe makbul indallah, kowe njaluk apa bae iki bakal digawe karo pangeran. Ikhlas ki piye itu? Ikhlas itu orang itu ikhlas itu nggak bisa langsung ikhlas itu nggak bisa. Makanya itu dalam kitab Ihya itu diceritakan itu ada orang itu ngengkel. Ada orang nengkel, nggak mau sholat ke masjid. Apa kowe orang sholat di masjid? Mau sholat di masjid orang ikhlas, sholat di masjid ikhlas nono sing meruh, nono sing meruh. Alasannya nono sing meruh. Lebih khusyuk orang diganggu konyole, orang sikut-sikutan karo wong salafi, sing senengane sholat ngenjot-ngenjot sikil. Lebih khusyuk di rumah. Ya kan ber-AC kalau rumahnya punya AC. Kalau tidak ber-AC berkipas, ya kan? Berkipas. Kalau lebih khusyuk ada minyak wanginya di masjid kadang bau nggak dipel. Baru dipel burung kering masih amis-amis, nggak khusyuk. Iki wong sing kleher, bukan sedih wong sing kleher itu ditipu setan. Ngomong alasannya nang omah luwih ikhlas itu alasannya niku ditipu setan.
Iku bahkan malah riya, sing tiyang ngene iku malah riya. Riya pripun lho wis kena riya ngomong aku salat ning omah iku luwih ikhlas. Wis riya wis ngomong salat ning omah luwih ikhlas berarti kan wis rasa ikhlas. Padahal ikhlas ana sing ngerti. Sapa sing ngerti wong amalan wis ikhlas? Ora ono. Ikhlas iku amalan sing angel. Iku sing ngerti ikhlas ora iku pengeran. Lah terus carane piye men ikhlas? Carane iki dilakoni istiqomah tiap dino kuwi ikhlas dhewe. Terus aja ora salat ning masjid terus salat ning malasane ora ikhlas, tapi salat ning masjid terus tiap dino istiqomah dan berusaha untuk ikhlas. Itu sing bener terus ngaji ya seperti itu, kamu ngaji itu ya seperti itu. Kamu istiqomah setiap hari nanti ikhlas. Nanti ikhlas sendiri. Kalau kamu nggak mau ngaji terus alasannya itu ngapa ngaji barang tak ora ikhlas aku ngaji. Ngapal Qur'annya aku ora ikhlas. Ngapal fa'alu ora ikhlas. Aku mau awak mulih baik. Daripada ngaji ora ikhlas, orang ono ganjarane nang kersane pangeran mending aku mulih nang omah betul kerupuk. Nang omah betul sembolan, nang omah betul kenaki nang omah apa? Betul pakaian sama kayak sing boyong betul pakaian. Itu ora ikhlas. Alasannya ora ikhlas. Iku sing salah. Sing bener piye? Ngaji terus istiqomah kok ikhlas ora ikhlas urusannya pangeran. Sing penting atimu iki ditata tiap dina, ditata aja ngosi ngaji iku ana pamrih dunya. Ngaji golek pengaruh. Ngaji men diceluk wong alim, ngaji men diceluk ustaz, ngaji men diceluk kiai itu ora usah diniati. Sing ngaji butuhe ngaji. Jam piro? Jam 9:30 kelas. Ngapal Quran, setengah 10 metu turu, mundur ngaji neh terus bendera lakoni lillahi taala ora usah pengen dadi apa, insyaallah kowe iki mung dadi wong sing ikhlas, dadi wong sing makbul insyaallah. Amin. Nggih, insyaallah. Salatullah salam